Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin ini maknanya taman orang-orang yang soleh. Masuk ke bab at-taqwa, bab ke-6, bab taqwa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi merangkum beberapa ayat yang menjelaskan tentang taqwa. Di antaranya kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran ayat 102. Ayat yang pertama ini Al-Imam Nawawi mengangkat surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Yang diajar untuk bertakwa adalah orang yang beriman. Jadi, ketika berbicara tentang takwa, maka itu orang-orang yang beriman saja, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena ini tingkatan takwa ini yang setelah beriman baru kemudian takwa. Karenanya ya alladzina amanu ittaqullah. Semua ayat di takwa itu didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena tidak serta-merta orang yang sudah berikrar yang syahadat atau yang sudah mengaku muslim maka kemudian tiba-tiba bertakwa. Karena tingkatan takwa ini adalah tingkatan yang tinggi daripada dia sekedar muslim. Ya, dia sekedar muslim. Makanya dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dengan sebenar-benar takwa. Ya, hanya ada 2 ayat yang yang ada hak sebenar-benar ya, hak jihadi ya, sebenar-benar jihad, hak tuqati, sebenar-benar takwa. Apa definisi takwa? Ini sudah sering kita dengar. Ya, apalagi setiap kita dengar khutbah Jumat, itu senantiasa khatib menyampaikan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya, dengan berbagai ayat mengenai takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Usikum wa nafsi taqullaha faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa. Maka sesungguhnya apa takwa itu? Takwa secara makna sederhananya adalah patuh ya, patuh. Atau kemudian kita sering dengar bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ini kita paham. Semua juga orang sudah paham bahwa bertakwa itu menjalankan perintah Allah, ya, kemudian menjauhi larangannya. Kemudian bahasa saya patuh. Ya, patuh. Bagaimana kalau seorang karyawan yang patuh terhadap terhadap majikannya atau bosnya ya, atau seorang pembantu patuh kepada majikannya, tentu disenangi. Ya. Karyawan yang patuh maka akan disenangi. Ya, patuh artinya segala perintah dia laksanakan, dia amalkan
ya, dia lakukan. Karenanya orang yang bertakwa itu segala perintah Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa memilah-milah, tanpa memilih wah ini sunnah, ini wajib, ya kan? Atau ini yang sesuai selera, ini yang kira-kira agak berat, ya. Orang bertakwa tidak. Orang bertakwa itu yang ringan, yang berat, ya semua dilaksanakan. Ya. Tidak pilih-pilih. Begitu jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah SAW, maka dia berupaya untuk mengamalkan. Dia berupaya untuk melaksanakan. Itulah takwa. Itulah takwa. Nah, kemudian ada larangan Allah Subhanahu wa taala, enggak pilih-pilih. Wah, ini haram, ini makruh. Ya udah makruh bolehlah. Ya. Belum sampai haram. Tidak, tapi orang yang bertakwa itu ya, betul-betul berupaya meninggalkan larangan. Karenanya Ali bin Abi Thalib ditanya tentang makna takwa. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa takwa itu ketika Anda atau seseorang berjalan di gang ya, atau lorong di mana di sana ada duri, ya, ada duri atau kerikil tajam. Nah, bagaimana bisa melewati lorong ini, gang ini atau jembatan itu yang penuh duri? Kemudian dia berhati-hati, dia menghindari kerikil-kerikil itu atau yang duri yang bisa mencederai atau bisa melukai. Nah, itulah takwa, artinya berhati-hati. Wah, ini subhan, yang ini yang haram, yang ini yang makruh, semuanya berusaha untuk ditinggalkan. Itulah takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena takwa sering juga kita dengar takut, ya. Ketika takwa ada rasa takut, ya. Ada tamengnya, ada perisai bagi kita di seseorang untuk tidak melakukan maksiat dan dosa. Karenanya disebut ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Karena ada mungkin takwa yang main-main, atau takwa yang tidak sebenar-benar takwa, ya. Hanya pengakuan, hanya pengakuan. Karenanya takwa inilah tingkatan yang memang kita harapkan, kita impikan untuk mendapatkan, untuk mencapai predikat takwa. Kemudian ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum, di surah At-Taghabun ayat 16, ya. Wahai orang-orang yang beriman, itu adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, ya, yang engkau yang sanggupi atau sekuat tenaga. Artinya apa? Bahwa kita berusaha, takwa itu untuk bagaimana untuk berusaha untuk sekuat tenaga untuk mencapai ketakwaan. Karenanya memang beramal ini memang harus ada maksa diri, ya, untuk melakukan amal soleh, ya, harus memaksakan diri. Karena kalau kita mau memulai satu amalan atau kebaikan, sangat berat untuk memulainya, sangat berat. Karena syaitan tidak akan berhenti. Syaitan tidak akan berhenti menggoda, ya, mengelabui kita tidak melakukan amal soleh. Itulah kerjaan syaitan. Hanya untuk memulai satu pekerjaan, memulai satu kebaikan sangat berat. Ya. Tapi kalau sudah berjalan, sudah bergulir, maka syaitan tidak ada salah-salah tidak ada kesempatan untuk menggoda kita untuk tidak mengendorkan, ya, amalan atau kebaikan yang kita lakukan. Ya, contohnya misalnya untuk salat qiyamul lail, misalnya salat malam sangat berat. Ya, bangun syaitan yang datang menggoda, ya udah tidur aja dulu, masih ada waktu. Ya udah, ya, kita nyalain alarm misalnya, ya, terbunyi, ya, dimatiin aja, tidur lagi.
Misalnya begitu santri itu ya. Tidur lagi. Udah setan yang apa namanya? Yang menguasai. Udah. Setannya ya senang. Ya. Karena memang setan tidak mau seseorang itu melakukan kebaikan. Ya. Atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ada temannya di neraka jahanam. Jadi begitulah syaitan. Ya. Ketika kita akan memulai perbuatan-perbuatan kebaikan atau amal saleh maka berat baiknya. Ya. Misalnya untuk memulai ya saum sunnah Senin Kamis ya, mungkin 1-2 kali bisa, tapi untuk selanjutnya berat lagi ya, berat karena syaitan ini selalu menggoda ya. Tetapi kalau kita sudah didawamkan terus menerus maka tidak ada kesempatan syaitan untuk menggoda. Nah, begitulah para salafus saleh, begitulah orang-orang terdahulu, orang-orang yang saleh untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan selalu didawamkan, selalu diistiqomahkan, ya, konsisten di dalam melakukan amalan. Karenanya salat malam itu qiyamul lail, ya, Rasulullah SAW mewajibkan para sahabat, wajib mereka untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Ayat pertama turun, ya ayyuhal muzammil, ya, wahai orang-orang yang berselimut, warabbaka kabbir, ya, bangun ya, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu selang setahun baru kemudian turun lagi ayat yang berikutnya tentang ya, salat malam. Artinya apa? Jadi betul-betul sahabat digodok ya, untuk memiliki jiwa pejuang, ya, jiwa kesatria, membangun jiwa yang kuat, bertauhid, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail, ya, dengan qiyamul lail. Karena itulah kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, yaitu qiyamul lail. Jadi kalau dikatakan kebiasaan orang-orang saleh, kebiasaan para sahabat salafus saleh, ya, orang-orang saleh setelahnya, qiyamul lail adalah merupakan kebiasaan mereka. Ya kalau kebiasaan gimana, berarti terus menerus kebiasaan, jadi sudah kebiasaan. Karenanya qiyamul lail ini ya, adalah bagian daripada kebiasaan orang-orang saleh. Jadi kalau kita mengaku orang saleh, ya jangan tinggalkan atau berusaha untuk qiyamul lail, salat malam setidaknya salat witir, kemudian meningkat lagi ya, 5 rakaat, kemudian 7 rakaat sampai bisa 11 rakaat ya dengan witirnya. Ini upaya, ada usaha untuk kemudian kita mendawamkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qiyamul lail ini, salat malam ini betul-betul terasa jika kita ya melaksanakan, mengamalkannya terus menerus, ya, Masya Allah, itu menguatkan jiwa kita, ya, bukan hanya lisan, tapi jiwa kita menjadi kuat, ya, karubillah. Dan disitulah kita bisa mengambil Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang saleh terdahulu tidak lepas daripada salat qiyamul lailnya. Nah, begitulah orang-orang yang bertakwa. Begitulah orang-orang. Jadi mastata'tum, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum, sekuat tenaga. Jadi ada berupaya keras untuk mengamalkan. Karena yang amal ibadah sesungguhnya ya, ibadah itu termasuk rezeki kan, termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mudahkan seseorang beribadah ya dengan dengan ibadah yang mungkin tertentu dia dawamkan di situ ya, terus menerus, sama dengan rezeki ya, sama dengan rezeki. Jadi ibadah ya, artinya Allah mudahkan ibadah kepada seseorang itu sama dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ya,
berupa rezeki, ya kan gitu. Misalnya ada orang yang diberikan rezeki yang lebih, ada juga yang sedang, ada yang kurang, kan begitu. Nah, sama dengan ibadah. Makanya ibadah ini salah satu kita dawamkan saja, ya. Atau kalau kita tidak bisa semasta'atum, sekuat tenaga, maka mungkin ada bagian-bagian ibadah yang kita dawamkan, yang kita lakukan, tapi terus menerus, meskipun kecil sedikit, tetapi dawam terus menerus, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyukai ibadah seseorang, ya, meskipun itu sederhana kelihatannya, tapi terus menerus, ya. Allah senangi seorang hamba yang demikian. Karenanya ada orang yang mungkin, ya, ada orang yang diberikan kemudahan qiyamul lail tapi tidak bisa puasa Senin Kamis. Ada orang yang diberikan kemudahan puasa Senin Kamis nggak bisa qiyamul lail. Atau ada orang yang dimudahkan sedekah setiap hari, mudah bersedekah tapi tidak bisa mendawamkan misalnya Senin Kamis dan seterusnya. Nah, inilah ibadah yang Allah berikan kepada kita ini, ya, itu bervariasi kesanggupan dan kemampuan kita. Tapi kalau semuanya bisa, insya Allah luar biasa, ya. Karena Imam Malik waktu itu ada seseorang yang mengatakan kepadanya, oh hai Imam, ya, nggak usah terlalu banyak mengajarkan ilmu, sekali-kali bertafakur, ya, zikir di masjid. Maka jawaban Imam Malik seperti itu, bahwa ketahuilah bahwa ibadah itu sama dengan rezeki. Ada orang yang dimudahkan, ya, ada orang yang dimudahkan tilawah Quran, misalnya baca Quran, ya. Dia sanggup membaca Al-Quran berjam-jam, tapi tidak sanggup, ya, puasa sunnah. Ada juga orang yang puasa sunnahnya masya Allah tidak putus, ya, tapi tidak mampu berlama-lama baca Quran misalnya. Begitulah kata Imam Malik. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Tapi kita berupaya untuk kemudian, ya, melakukan satu amalan-amalan yang bisa kita amalkan dan kita istiqomahkan sana. Ayat berikutnya yang dirangkum oleh Al-Imam Nawawi, wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi banyak fasilitas orang-orang yang bertakwa ini. Ketika seseorang itu sudah merasakan, sudah mendapatkan predikat takwa, maka banyak, ya, fasilitas atau keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar atau perkataan yang benar, ya. Wa qulu qaulan sadida. Nah, orang yang bertakwa maka pasti dia akan menjaga lisannya, ya. Pasti dia akan menjaga lisannya, perkataan yang baik, perkataan yang bermakna, perkataan yang tidak sia-sia. Ya, orang bertakwa itu terukur perkataannya. Artinya, ya, dia tidak mengatakan sesuatu yang bohong, tidak mengatakan, ya, artinya jujur, ya, tidak mengatakan sesuatu yang membuat dirinya memudaratkan dirinya atau orang lain. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa, lisannya sangat yang bermanfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Penuh makna, ya, berkata santun, sopan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi perkataannya, ya, yang Allah berikan kepadanya, yaitu perkataan yang sadida, yang bermanfaat, yang bermakna, tidak ada kebohongan, dia jujur. Itulah orang yang takwa. Wal ayatu fil amri taqwa katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat yang menyangkut dengan takwa ini begitu banyak dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Nah, berikutnya kata Imam An-Nawawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagaimana fasilitas, bagaimana istimewaan orang yang bertakwa? Dijelaskan di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, ya, maka akan bagaimana? Maka akan diberikan apa? Jalan keluar. Diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa, maka Allah senantiasa, ya, memudahkan baginya ada jalan keluar ketika menemui kebutuhan atau ada masalah, ada muskilah, ada persoalan-persoalan yang kira-kira, ya, yang kira-kira mengganggu atau apa tidak bisa dipecahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya, memberikan jalan keluar, ya, memberi makhraja. Ini makhraja ini dari bahasa Arab. Kalau kita sering, kalau mungkin ada yang pernah umroh atau pernah haji, ya, itu di sana ada tulisan makhraja, ya, makhraj, hanya tempat keluar, jalan keluar, ya, jalan keluar. Kalau kita nyasar kan, ya, cari makhraja. Ada kata-kata makhraja, tulisan makhraj. Ini jalan keluar. Maka orang-orang yang bertakwa ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar. Bagaimana jalan keluar? Ya. Maka ketika ada muskilah, ada masalah, ada persoalan yang dihadapinya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan jalan keluar. Ya. Innamal yusri yusra. Ada kemudahan, ya, ada kemudahan ketika persoalan rumah tangga misalnya, ya. Maka orang yang bertakwa tidak kemudian mencari jalan keluar seperti tempat hiburan untuk menenangkan diri, menenangkan jiwa, ya. Hati yang gundah gulana, ya, hati yang terasa sesak, ya, tidak kemudian mendatangi manusia, kemudian curhat di sana, bahkan menambah persoalan, ya. Ketika dia mendapatkan persoalan atau masalah, baik di kantor misalnya, atau di tempat kerja, atau di mana saja, maka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar, bukan kepada manusia, ya, bukan curhat, bukan tweet bukan di sosmed, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertakwa itu pasti akan diberikan makhraja, ya, jalan keluar. Bagaimana para sahabat, bagaimana para nabi dan rasul, ya, ketika mendapatkan, ya, masalah, maka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan makhraj, pasti Allah memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, fasilitas kedua atau keistimewaan berikutnya di ayat yang sama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini Pak sering diartikan seolah-olah rezeki itu di benak kita materi, kekayaan, uang. Alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah dapat rezeki. Ini seolah materi yang kelihatan, yang kasat mata, itulah materi, itulah rezeki. Bukan. Ya, rezeki ini dalam bahasa Arab cakupannya sangat luas, dan bukan hanya berbentuk materi, uang. Kan? Ada yang jarang kita dengar, ya, begitu mendapatkan kebaikan, alhamdulillah dapat rezeki. Tapi seolah-olah apa yang kita temui dan kita rasakan dan kita biasa seperti itulah kebiasaan kita, ketika mendapatkan rezeki yang kelihatan, baik materi maupun uang, ya, hadiah, maka kita mengatakan alhamdulillah dapat rezeki lagi, bagi-bagi rezeki. Padahal rezeki itu, ya,
tidak sekedar materi, bukan sekedar uang, tapi rezeki, ya, anak yang soleh juga rezeki, ya. Istri yang soleh juga rezeki, ya, hati yang tenang juga rezeki, ya. Jangankan itu, kita mendatangi majelis ini, majelis ilmu, kita sholat kita mampu sholat 5 waktu di masjid, itu semuanya rezeki, ya. Itu semuanya rezeki. Jadi bukan hanya sekedar materi saja, tapi apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa, ya, kebahagiaan misalnya, ketenangan jiwa, itu ada rezeki. Ada orang yang mungkin kekayaannya kehidupan, ya, tapi hatinya gundah gulana, hatinya kesang, ya, hatinya selalu mengeluh, berkeluh kesah, tidak menemukan, tidak mendapatkan kebahagiaan, gelisah dan seterusnya, bahkan bisa sampai stres, ya. Jadi rezeki yang mana yang kita maknai, ya. Maka rezeki itu bukan hanya sekedar materi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Jadi rezeki sekali lagi bukan, ya, dalam hal materi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat yang lain, waqala ta'ala in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Fasilitas berikutnya orang-orang yang bertakwa adalah, ya, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan untukmu semua pembedaan, furqana, pembeda, ya. Jadi ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan furqan. Furqan itu pembeda antara hak yang batil. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya kan? Mana yang baik, mana yang buruk. Jadi basirah, memiliki basirah, pandangan ke depan, dan memiliki furqan, membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Ketika dia memiliki ilmu, ya, ilmu syar'i, memahami, mengetahui ilmu syar'i, maka dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini begitu banyak syubhat. Syubhat itu pemikiran merusak pemikiran kita, merusak pemahaman kita, ya, terutama di dalam beragama, ya, terutama dalam beragama. Begitu banyak fitnah di zaman ini, ya, menyerang agama kita, menyerang akidah kita. Maka disitulah kita, ya, sebagai orang yang bertakwa memiliki furqan, pembeda, ya, tidak gampang diseret, tidak gampang digiring kepada kesesatan dan kepada kebatilan, ya. Orang yang bertakwa mampu dia melihat, ya. Sekarang ini lagi banyak, ya, fitnah yang menyerang, ya, syariat Islam dan umat Islam, ya, di mana mereka memang di belakangnya adalah orang-orang orientalis, ya, orang kafir, Yahudi Nasrani, ingin bagaimana umat Islam itu jauh dari syariatnya, jauh dari agamanya, sehingga dibuatlah syubhat, disebarkan syubhat. Ya. Syubhat itu sesuatu yang samar-samar, ya, artinya ingin merusak pemikiran kita, sehingga kita ragu terhadap kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka muncullah kemudian Islam Nusantara. Ya, ini Islam tandingan. Ya, katanya, apa kata mereka? Ya, bahwa Islam Nusantara ini yang orisinil, tapi Islam dari Arab, ya, Islam yang palsu, Islam yang tidak orisinil. Nah, ini kan membuat pemikiran orang-orang awam jadi ragu terhadap Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, anti Arab,
Maka kemudian dikatakan bahwa ya, jilbab itu tidak wajib, ya itu hanya budaya Arab. Ini semua dibuatlah pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, ya, stigmatisasi agar umat Islam itu ragu terhadap syariat Islam. Orang yang bertakwa memiliki furqan, memiliki apa? Hukum pembeda. Nah, ini yang hak, ini yang batil. Ya, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Ya. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang baik, ini yang buruk. Ya. Jadi bisa artinya memiliki saringan yang bisa menjadikan dirinya kuat, ya, di dalam berakidah. Yaj'alakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Dan kemudian fasilitas berikutnya yaitu Allah akan menutupi kesalahan, ya, kesalahan kalian, ya, wa yaghfir lakum, dan mengampuni. Luar biasa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Karenanya ayat yang lain dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu ya, diperuntukkan kepada orang-orang siapa? Orang-orang bertakwa, kepada siapa? Orang bertakwa saja, ya kan? Uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Jadi fasilitas yang tertinggi bagi orang bertakwa adalah surga. Setelah diampuni dosa-dosanya, ya, diampuni kesalahan-kesalahannya, maka kemudian uiddatul muttaqin, apa? Siapkan bagi mereka orang bertakwa itu jannah, ya, surga. Karena di sini ada perintah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Karena orang yang sudah diampuni baru bisa masuk surga. Ya. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang terampuni dosa-dosanya, dibersihkan dari dosa-dosanya, dia bisa masuk surga. Ya. Karenanya nanti di akhirat tidak ada orang yang masuk surga, tidak ada orang yang masuk surga sebelum dia dibersihkan dari dosanya. Maka dia selesaikan persoalannya. Ada orang yang telah dizalimi, ada orang yang di moderati gitu, ya, atau dizalimi, ya, atau dipukul, atau mungkin dengan kata-kata ghibah dan seterusnya, maka dia harus menyelesaikan persoalannya itu kemudian masuk ke surga. Ya, tapi kita nggak bayar pakai uang, nggak dibayar pakai dolar, nggak pakai ATM, tapi pakai amal kita. Jadi kalau kita menzalimi seseorang, maka kita, ya, selesaikan dengan apa? Dengan amal perbuatan kita, amal kita yang kemudian diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Baru kemudian kita masuk surga. Karena itu dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan baru masuk surga. Kemudian, ya, ayat berikutnya dijelaskan di sini bahwa orang yang bertakwa itu, ya, adalah orang yang senantiasa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Orang yang bertakwa itu senantiasa dalam koridor kebaikan, karena dia selalu saling menolong, saling bahu-membahu membangun ketakwaan, ya, dalam kehidupan ini. Jadi memang orang-orang bertakwa ini, ya, luar biasa. Ya, tidak dikatakan bertakwa kalau dia tidak, ya, berusaha keras untuk mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan, semua larangan, ya, semua larangannya. Ini ayat-ayat yang menyangkut masalah takwa. Kita akan melihat atau membahas hadis yang menyangkut dengan takwa ini. Karena memang dari Rasulullah ini
sebenarnya intinya adalah rangkuman hadis-hadis pilihan yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Ya, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran Karim. Hadis yang pertama, ya, yang pertama adalah fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas fal atqahum wa qalu laisa an hada nas'aluk qal fa Yusuf nabiyullah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah qalu laisa an hada nas'aluk qal fa an ma'adil arabi tas'aluni khiyaruhum bil jahiliyyati khiyaruhum bil islam idza faqahu muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mulia? Siapakah orang yang paling mulia? Jadi Rasulullah SAW menjawab, ya, bersabda, yaitu orang yang bertakwa di antara engkau. Jadi orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia, paling beruntung, bertakwa. Ya, nah, ayatnya itu kan ada, kan, bahwa sungguhnya orang-orang bertakwa itu, ya, di antara kalian. Jadi yang paling mulia adalah orang berilmu, kemudian orang yang bertakwa. Artinya bahwa yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang memiliki harta banyak, bukan orang yang kedudukannya tinggi di mata manusia, ya, memiliki turunan, ya, nasab, ya, raja, udara biru, yang kalau orang Malaysia dayang apa gitu kan, bukan itu. Tapi adalah orang yang bertakwa. Ya. Mungkin ada orang yang keturunannya biasa-biasa dari keluarga biasa, tapi dia bertakwa, maka itulah orang yang paling mulia sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia. Ya. Lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW, ya, posturnya tidak menarik, ya, juga ketampanannya tidak ada, tapi masya Allah, ya, termasuk orang yang mulia karena bertakwa. Dan bahkan kata Nabi setelah mendengar, ya, terompah sandalnya Bilal di surga. Coba kalau kita, ya, kita seperti itu, misalnya Rasulullah SAW, saya mendengar kamu mendengar terompahmu atau sepatumu sudah di surga, masya Allah, luar biasa. Berarti sudah dijamin di surga. Ini Bilal bin Rabah, ya kan? Bukan keluarga dari kabilah yang terhormat, ya. Bahkan beliau budak tadi, tapi kemudian menjadi mulia karena takwa. Bukan ini yang kita tanyakan, ya, kata para sahabat. Ya. Beliau SAW menjawab, kalau begitu Nabi Yusuf, ya Nabiullah, putra Nabiullah, dan ini pun putra Nabiullah, dan ini putra Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Yusuf itu adalah putra Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Itu Khalil. Orang-orang berkata lagi, bukan ini yang kita tanyakan ya Rasulullah. Beliau SAW menjawab, ya. Jadi tentang orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar dari bangsa Arab, yang engkau semua tanyakan itu padaku. Orang-orang yang merupakan pilihan di antara bangsa Arab di zaman jahiliyah itu pula lah yang merupakan orang-orang pilihan dalam Islam jika mereka mengerti agama. Ternyata ini bahwa kata Rasulullah SAW, khairukum bil jahiliyah, artinya orang-orang yang sahabat-sahabat yang dahulu di jahiliyah, di masa jahiliyah, mereka punya kehormatan, mereka, ya, punya izah, mereka memiliki kekuatan. Ketika mereka paham masuk Islam, ya, mereka memiliki kekuatan yang tadi yang mereka tinggalkan di masa jahiliyah, maka ini jadi kekuatan besar, menjadi orang yang kebisaan mereka yang dulu
ya di masa jahiliyah ketika dia bawa kepada Islam, ya mereka sudah paham Islam, sudah mengerti Islam, dan itu dipertahankan, maka ini yang disebut dengan kemuliaan. Kemudian hadis berikutnya, ya, hadis Anas bin Khudri radhiyallahu anhu an Nabi qala inna hulwatun qadratun wa inna Allah mustakhlifakum biha wa yanzuru kaifa ta'malun dunya wattaqun nisa wa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa, rawahu Muslim. Dari sahabat Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau. Di dunia ini ya manis dan menghijau, menari kan, ya, di mata kita, yakni lezat dan nyaman. Dan sesungguhnya Allah itu menjadikan engkau semua sebagai pengganti di bumi itu. Artinya manusia dijadikan khalifah, ya. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan jika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahwa saya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, pengganti, ya, pengganti setelah makhluk sebelumnya, ya. Maka dia itu akan melihat apa yang engkau akan lakukan. Oleh karenanya, maka takutilah harta dunia dan takutlah tipu daya kaum wanita. Sebab sungguhnya yang pertama-tama terjadi fitnah di kalangan Bani Israel adalah karena persoalan wanita. Riwayat Muslim. Artinya bahwa Rasulullah SAW mengingatkan Fattaqud dunia, takutlah kepada dunia. Artinya karena dunia tadi ini yang fana, yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, maka hendaklah berhati-hati dengan dunia. Jangan sampai kita terlalaikan karena dunia. Karena dunia ini banyak yang salah kaprah, banyak yang terseret, ya, terseret lezatnya dunia, itu kan, manisnya dunia, sehingga lupa tujuan utamanya, yaitu apa? Ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya kita manusia ini dalam dunia ini apa? Untuk beribadah, ya kan? Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena banyak orang yang apa? Yang lalai. Ya, tujuan dan sesungguhnya yaitu akhirat. Banyak orang yang karena dunia, ya kan, dunia sampai terlupakan akhirat. Bahkan dunia yang mana ini, dunia apa yang kita rasakan dunia ini, ya banyak orang yang seolah-olah, ya dia sampai kepikiran dunia. Misalnya dia ingin mobil ini, ya kan, tapi sampai kepikiran. Ya mobil kijang aja cukup, apa saja cukup, tidak usah terlalu dipikirkan apa namanya Alphard misalnya, sampai kepikiran, ya kan. Kalau nggak punya Alphard masih ada apa yang bisa dipakai, nggak juga sampai mati kan, nggak juga sampai ya stres, ya. Tapi ada orang yang seperti ini, wah ini namanya cinta dunia, jadi tujuan hidupnya ya seolah hanya dunia sehingga terlupakan akhirat. Makanya Nabi ingatkan, hati-hati dengan dunia. Ya. Karena Nabi katakan, manusia itu diberikan satu lembah tidak akan puas. Diberikan dua lembah tidak akan puas. Sampai tiga dan seterusnya, tidak ada puas-puas di manusia. Tidak ada batas kepuasan manusia. Kalau tidak punya apa namanya? Tidak punya furqan tadi, ya, maka bahaya. Ya, bisa terlalaikan oleh fitnahnya dunia ini. Karena dikatakan fattaqud dunia wattaqun nisa. Nah, dunia dan wanita. Kenapa dikatakan wattaqun nisa? Fa inna awal fitnah Bani Israil, karena yang pertama-tama orang-orang Israel itu terkena fitnah dari
kaum wanita. Ini ulama menjelaskan ada dua hal. Kenapa wanti-wanti oleh Rasulullah? Ya, artinya bahwa wanita itu agaknya masyarakat, ya, rusaknya sebuah bangsa karena itu rusak wanita. Coba kita lihat bagaimana kalau wanita sudah dilepas, ya, dibebaskan, ya, emansipasi atau emansipasi itu sudah, ya, udah tunggu kehancuran kalau wanita tidak dijaga. Ya, bahkan pilar satu komunitas, satu bangsa, satu komunitas, satu kelompok, kalau ini tidak dijaga, karenanya seorang ibu adalah madrasah, madrasah tuh, jadi madrasah pula. Ya, sekolah pertama adalah ibu. Kalau rusaknya wanita, maka rusaklah semua masyarakat, rusaklah semua bangsa. Kita lihat, kalau wanita sudah dibebaskan, ya, tidak aurat, ya. Karena kalau wanita menggoda, bahaya. Kalau laki-laki menggoda, nggak mungkin wanita. Nggak ada laki-laki yang, nggak ada seorang wanita tergoda oleh laki-laki. Tapi artinya kebanyakan laki-laki tergoda oleh wanita. Coba kalau ada wanita yang laki-laki yang pakaian seksi, maksudnya artinya pakai celana pendek, kemudian pakai kaos segala macam, jalan, nggak ada yang tertarik. Bahkan paling itu bawa ke rumah sakit, Pak. Ya. Tapi kalau wanita yang pakai celana pendek atau mungkin rok pendek, ya, atau pakaian seksi, itu semua mata melotot. Makanya dikatakan almar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat, kalau dia keluar, istasrafaha syaitan, maka dia akan ditunggang syaitan. Syaitan di depannya, setan depannya, setan belakang, samping kanan kiri, setan semua yang mendampingi seorang wanita kalau dia keluar. Nah, kalau dia keluar tidak pakai hijab, udah pasti semua laki-laki terpanas pandangannya ke sana. Tapi kalau laki-laki tadi yang bagian seksi, yang bagian pendek, celana pendek, kemudian bagian dalam, bagian dalam aja, ada orang yang tertarik. Laki-laki jijik melihat ini, paling bawa ke rumah sakit jiwa, ini orang sakit. Tapi kalau wanita kan sebaliknya. Jangan bagian terlalu seksi, bagian rok ini saja, dia rok di bawah di atas, ya laki-laki menggoda, bahaya. Makanya kalau tidak terjaga wanita, maka Nabi mewanti-wanti ketika haji wada, Nabi mengatakan bahwa wanita hati-hati dengan wanita, ya, karena Bani Israil itu hancur binasa karena wanita, ya, karena wanita. Jadi kalau kita tidak menjaga wanita, maka dia akan menjadi sumber kehancuran. Jadi demikian, beberapa hadis masih ada sih, tapi ini kita cukupkan dulu karena waktunya. Baru ada 2 hadis, sementara hadis tentang takwa masih banyak. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.